Hari ini tanggal 26 Januari, hari Jumat ya, untuk IHSG melanjutkan penurunannya setelah kemarin konfirmasi jebol support, hari ini turun ke level 7.137 ya, minus 0,57%. Tadi bahkan sempat ke 7.099, cuman ada perlawanan sih. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini tanggal 26 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya itu keluar ya. Jadi untuk hari ini asingnya distribusi, dan kalau kita perhatikan cukup banyak ya di saham-saham big cap juga. Di saham Bank BRI net sell 387,9 M, kemudian di saham Bank BCA net sell 215,7 M. Di saham ASI juga asingnya masih terus keluar ya. Hari ini net sell 85 M. Di TPA BBNI juga asingnya keluar. Jadi untuk hari ini asingnya keluar di saham-saham dengan kapitalisasi yang cukup besar ya. Ini kurang bagus. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMMN, brand Breeze, itu untuk nilainya nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini asingnya net sell di IHSG. Untuk minggu depan kalau masih turun untuk IHSG, supportnya ada di level 7.060 ya. Perhatikan saja level ini sih untuk minggu depan, jangan buru-buru masuk dulu mungkin ya, siapa tahu ini akan koreksi dulu untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG ya. Mungkin seketika berada di area supportnya ini, dan ada tanda-tanda mau rebound naik ya. Perhatikan saham-saham yang udah mengalami koreksi yang cukup dalam dan ada potensi rebound, nah itu ya bisa dipertimbangkan ya kalau mau entry ya. Yang pasti sih kalau karena ya aslinya keluar untuk hari ini cukup banyak, untuk minggu depan jangan buru-buru entry di awal market ya. Coba kalau kita cek dari tanggal 22 dalam satu minggu terakhir ini, untuk aslinya juga cenderung jualan ya. Di saham ASI malah udah net sell 1 triliun lebih dalam satu minggu terakhir ini. Kemudian di Bank BRI, BBCA, Bank Mandiri, Bank BNI ya, keempat saham ini aslinya keluar semua ya. Jadi itu udah mulai jualan ya, setelah naik cukup tinggi akhir tahun kemarin aslinya mulai jualan. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA. Hari ini untuk saham Bank BCA turun, jebol support ya. Setelah laporan kuartal 4-nya keluar kan sesuai prediksi kita kemarin-kemarin ya, kalau newsnya itu rilis, itu harganya biasanya akan koreksi, dan untuk Bank BCA hari ini turun 1,58%. Ya, tadi sempat naik ya, open gap bawah di awal market, sempat naik nguji resistennya, gagal breakout lagi di atas 9450, melanjutkan penurunannya ya. Untuk area supportnya di level harga saat ini ada di area 9.250, 9.275. Mungkin perhatikan saja area supportnya ini untuk minggu depan ya. Sekiranya di area support ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry masuk ya. Tapi kalau kita lihat secara histori ya, di area 9.000-an ini ada sedikit gap up sih. Jadi kalau menutup gap, hati-hati untuk Bank BCA bisa ke 9.000-an, tapi perhatikan saja level ini sih. Kalau melihat performanya masih bagus untuk saham BBCA, mungkin buat teman-teman yang misal udah punya posisi down floating loss ya, jangan terlalu khawatir ya. Selama ekonomi global masih baik-baik aja, kemungkinan nanti juga rebound naik lagi sih untuk saham BBCA. Emang wajar sih koreksi, biasanya kalau laporan kuartal 4 keluar ya emang seperti ini. Setelah ada news keluar, harga sahamnya cenderung koreksi dulu. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Semoga aja ini cuman koreksi wajar. Perhatikan area supportnya ini 2.950, 2.975, dan resistennya ada di 9.450. Ini kalau secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBCA dalam satu minggu terakhir net sell 195 M. Untuk hari ini aja tanggal 26 aslinya net sell cukup banyak, 215 M ya. Jadi hari ini aslinya net sell cukup banyak di saham BBCA. Yang jualan ada CCDX, RX, ZP, KZBK. Untuk CCDX-nya juga versi asing ya. Jadi aslinya distribusi nih. Yang masuk untuk aslinya YO, AKPD, cuman nggak sebanyak asing jualan ya. Jadi di distribusi asing yang nampung lokal ya. Kalau lokalnya masuk di saham Bank BCA, aslinya keluar, harga sahamnya turun. Untuk besok minggu depan mungkin masih
cenderung koreksi sih. Jadi kalau mau masuk lagi atau average down jangan buru-buru dulu. Perhatikan aja area supportnya ini ya. Semoga masih bisa bertahan aja di atas 9275. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu, support selanjutnya ada di level 9125. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI hari ini turun ya. Dan tadi sempat nyentuh support, cuman dijaga untuk tadi ya, dijaga di atas 5.400. Level terendahnya di area supportnya. Open gap bawah di awal market itu langsung dibuka merah. Ini ninggalin gap down yang hitungannya lumayan lebar ya. Jadi semoga aja suatu saat ketutup. Nggak semoga sih, kemungkinan pasti ketutup sih melihat saham Bank BRI gitu ya. Fundamentalnya cukup bagus dan emang tren besarnya bullish. Cuman ya emang koreksi aja. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini asingnya di saham BBRI net sell sebanyak 387,9 M. Asingnya taking profit ya. Ini kalau kita cek dari hari ini ya cukup ramai untuk saham Bank BRI, nilai transaksinya 1 triliun lebih dan asingnya keluar. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini tanggal 26 Januari ini untuk asingnya yang keluar ada ZP. Net sell 256,3 M ya. Dan untuk RX ini malah 100% transaksinya selling murni distribusi. KZ versi asing juga net sell 68,1 M, YU versi asing net sell 55,3 M, DX net sell 17,4 M. Kemudian yang masuk untuk asingnya ada AK, BK, nggak sebanyak asing distribusi ya. Jadi untuk saham Bank BRI, Bank BCA hari ini di distribusi asing ditampung lokal. Yang nampung untuk saham Bank BRI ini YU versi lokal. Nampung 163,7 M, tapi karena saham-saham ini itu cenderung mengikuti asing, kalau asingnya jualan harga sahamnya turun. Untuk minggu depan sih perhatikan aja level ini ya, semoga aja masih bisa bertahan, tapi kalau lihat transaksi hari ini agak berat mungkin ya. Kalaupun jebol di bawah 5.400 jangan buru-buru average down ya, karena support selanjutnya ada di level 5.200 5.300 itu support selanjutnya. Misal besok Bank BRI jebol support ya, mungkin buat teman-teman yang mau entry atau yang tadi udah ambil posisi, misal besok jebol support ya jangan buru-buru buat cut loss sih. Kalau tujuannya untuk investasi kemungkinan nanti rebound naik lagi, karena untuk secara tren saham Bank BRI masih tren besarnya ya itu masih bullish. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Mungkin kalau udah di area sini malah menarik ya buat entry ini kalau kita lihat secara teknikalnya. Waktu itu mentok di sini. Misal kita ukur pakai resisten terbarunya, maka yang jadi support terdekatnya 5.350. Perhatikan aja level ini ya. Dan untuk resistennya harga tertinggi hari ini untuk tadi 5475 itu udah jadi resistennya. Dan supportnya ada di 5350. Misal besok masih merah, tunggu aja di area support. Sekiranya data-data Anda mau pullback ya disclaimer kalau mau nambah posisi di saham Bank BRI atau mau entry ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ini yang aslinya masih keluar sampai hari ini. Tapi candlenya hijau ya, jadi ya seperti prediksi kita kemarin, kalau untuk saham ASI kemungkinan akan, ya mudah-mudahan akan sideways dulu ya, nanti tinggal ada sentimen yang bagus atau enggak. Kalau sentimennya bagus, ya mudah-mudahan naik ya, karena koreksinya udah cukup dalam. Tapi kalau sentimennya negatif, kalaupun turun semoga aja nggak dalam-dalam banget. Soalnya kalau kita lihat secara historinya juga hitungannya koreksinya udah cukup dalam sih untuk saham seperti ASI ini. Masa mau ke 3.000-an lagi kan, semoga enggak ya. Apalagi performa tahun 2023 kemarin cukup bagus dan tiap tahun bagi dividen ini untuk saham Bank ASI, untuk saham ASI. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya masih keluar sebanyak 85 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 26 Januari untuk ASII secara keseluruhan masih didistribusi oleh AK ya. Ada yang jualan ini AK versi asing net sell 77,1 M. Selain AK untuk asingnya yang jualan ada CC net sell 24 M, ZP KZ juga jualan, dan yang masuk untuk asingnya BK YU ya. Cuman nggak sebanyak asing jualan. Ini kalau kita cek dari awal minggu ini untuk ASI aslinya udah keluar 1 triliun lebih ya, tapi dalam 2 hari terakhir ini dari kemarin dan hari ini hitungannya
keluar, cuman nggak sebanyak awal-awal minggu ini ya. Jadi semoga aja minggu depan aslinya udah nggak banyak distribusi lagi. Kalau masuk malah bagus ya. Itu malah tanda-tanda ASI mau rebound lagi. Untuk minggu depan sih mungkin uh, bisa jadi sideways dulu ya. Ya semoga aja bisa hijau sih candlenya. Kalau hijau itu target price-nya ke 5.400. Tapi kalau langsung dibuka merah, jangan buru-buru average down ya, karena support selanjutnya lumayan dalam ini kalau kita lihat setelah historinya ada di 4.600-an ya. Semoga aja masih paling nggak konsolidasi dulu ya, sideways dulu di area supportnya ini. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau kita lihat di sini, tadi untuk saham Bank BRI sudah diupdate? Oh, belum ya. Untuk saham ASI juga kemungkinan belum diupdate ini. Oh, belum. Ya, kalau hijau target price-nya 5.400 ini resistennya, tapi kalau langsung merah jangan buru-buru entry karena supportnya cukup dalam. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini merah, close di area supportnya 82. Jebol ya, malah ini agak mengkhawatirkan misal besok nggak bisa breakout lagi di atas 82. 82, 83, 82 ya, berhasil jebol. Untuk saham Goto. Ini gimana ini untuk area supportnya selanjutnya? Um, 82 saat ini di 82 ya, di area sini. Beberapa kali mantul sih di 82, jadi semoga aja besok bisa langsung hijau untuk candlenya ya. Kalau langsung merah ya jangan buru-buru buat nambah muatan ya, tapi kalau mau cut loss sebenarnya agak sayang ya. Untuk saham Goto hitungannya udah di area bottom. Kalau untuk tidur di 50, semoga aja enggak ya, soalnya kan ada TikTok juga yang masuk ya. Masa baru kemarin beli sahamnya ditidurin di 50. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham Goto hari ini apakah ada yang distribusi cukup banyak? Ya aslinya keluar sih 20M, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya hitungannya juga masih di bawah 200-an M. Jadi ya ini saham Goto turun karena itu ya. Yang pertama belum terlalu ramai, yang kedua ada asing yang jualan. Ada yang jualan ini AK net sell 39,3 M, MG net sell 15,3 M. Mungkin ini aslinya jualan, aslinya jualan dan lokalnya ada yang distribusi. Untuk besok sih kalau buat teman-teman yang mau entry ya harus sabar dulu ya, soalnya kan belum ada sentimen yang buat gerakin saham Goto untuk saat ini. Nggak tahu nanti kalau ada rumor di laporan kuartal 4 cukup bagus atau laporan tahunannya cukup bagus untuk saham Goto, ada yang goreng atau enggak. Untuk laporannya sih belum rilis ya, tunggu aja. Tapi kalau untuk trading, mending cari saham yang lebih volatile lagi. Kalau tujuannya untuk swing ya disclaimer, kalau mau entry ya untuk resiko ditanggung sendiri-sendiri. Kalau misal kita ukur pakai Fibonacci terbaru dari supportnya di 55 dengan resisten harga tertinggi waktu itu di 116. Ya, kalau secara Fibonacci supportnya ada di 78 sih. Jadi misal yang udah ambil di 82 tadi, waktu itu juga harga tertinggi di sini ya, tanggal 7 November. Ya, ini sih antisipasinya di bawah 78 aja ya. Kemarin nggak sempat kita update. Ya, ini sih untuk resisten tertekannya 85 dan supportnya di 78. Mungkin seperti itu sih untuk saham Goto, tapi ini sih karena sepi aja sih kalau menurut saya untuk saham Goto masih cenderung turun ya. Nanti kalau rame ada sentimen bagus ya harganya naik lagi. Tapi nunggu sentimennya aja dulu ya. Kalau nggak ada sentimen apalagi asingnya juga transaksinya juga segitu-segitu aja, kemungkinan kalau nggak sideways itu cenderung koreksi. Mungkin seperti itu untuk saham Goto. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini tanggal 26 Januari ditutup merah minus 0,95% ya.
dijaga walaupun tadi sempat turun lumayan dalam ke 5.000 untuk saham, kok 5.000, 4.990 malahan ya, di bawah 5.000 untuk harga terendah hari ini. Cuman ditarik naik lagi ya, plus di 5150, masih bertahan di atas supportnya yang ini. Untuk besok coba kita cek untuk transaksinya ya, untuk saham Brand apakah udah ada yang nampung hari ini? Tanggal 26 Januari hitungannya ada yang nampung sih, YU yang masuk ini versi low asing. Aslinya netbuy ya, ada YU asing yang masuk di saham Brand. Tapi kalau melihat apa ya, transaksinya sih belum terlalu banyak sih ya. Walaupun YU ya, mungkin karena YU hari ini untuk saham Brand bisa ada perlawanan naik. Untuk besok sih YU aslinya net sell 22,6 M. Kalau menurut saya mungkin akan untuk minggu depan ya, kalau nggak sideways malah cenderung koreksi turun lagi sih. Perhatikan aja level ini, kalau jebol di bawah 5150 lagi untuk saham Brand itu mending tunggu di level 4.900 ya. Ini support selanjutnya untuk saham Brand kalau masih turun. Kalau melihat secara historinya dari awal IPO itu mungkin untuk skenario akan seperti ini ya, konsolidasi dulu sideways di range area 3.850 ke atas ya. Jadi kalau mau masuk amannya sih ya di area sini di bawah 4.000-an ya amannya ya, bukan di bawah sih, di bawah 4.300-an ke bawah. Dan untuk swing aja, karena ya selama nggak jebol aja di bawah 3.900 sih, menurut saya untuk saham Brand masih ada kemungkinan akan konsolidasi di range area antara 3.900 sampai 5.900, mungkin seperti itu ya untuk saham Brand. Oke, itu aja untuk saham Brand. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini turun 2% lebih, 2,82% ya untuk saham BRPT ke level 1035. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BRPT tanggal 26 Januari secara keseluruhan yang keluar BKAKYU, yang masuk ini ya, dan yang keluar ada ZP net sell 15,6 M. Hitungannya sih belum ada yang masuk cukup banyak ya untuk saham BRPT hari ini, malah ini market maker utamanya jualan semua, net sell semua ya, maksudnya seperti itu. Untuk besok minggu depan mungkin perlu hati-hati ya untuk saham BRPT. Kalaupun mau masuk ya agak nanggung ya. Untuk support terdekatnya di 1000, mungkin perhatikan aja level 1000 kalau misal besok masih merah ya. Kalau ada tanda-tanda mau pullback, disclaimer kalau mau entry di area 1000, tapi kalau jebol di bawah 1000 itu target penurunan selanjutnya ada di 950. Mungkin seperti itu untuk saham Brand. Oke, itu untuk saham Brand. Kembali Brand BRPT ya, itu untuk saham BRPT. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini ditutup minus, tadi sempat turun lumayan dalam, cuman ditarik naik lagi ya. Turun bahkan tadi sempat ke level 4.400-an loh untuk saham TPIA. Berapa persen nih kalau kita ukur dari harga terendahnya kemarin? Untuk saham TPIA ya, tadi sempat turun sampai 20%. Ya, kalau nggak salah ya, soalnya tadi saya nggak menangi pas minus 20%. Cuman ditarik naik lagi dan candlenya hijau loh ini, dan ninggalin sedikit gap down ya. Jadi misal lihat candlenya aja, kayaknya ada kemungkinan di awal market hijau dulu nutup gap ya. Habis itu tergantung mekanisme pasar, banyak sellernya atau banyak buyernya, lebih kuat sellernya atau lebih kuat buyernya ya, maksudnya seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya, TPIA hari ini aslinya keluar 70-an M. Kalau kita cek lebih detail di sini, TPIA yang narik naik hari ini ada BB ya. BB kalau kita perhatikan 100% transaksinya buy. Jadi murni beli, tidak melakukan penjualan sama sekali loh. Jadi kemungkinan BB ini yang jaga harga untuk saham TPIA, karena BB yang masuk versi lokal sih, untuk aslinya jualan AKYU AG versi asing net sell, dan untuk lokalnya yang masuk BB YU MG. Jadi hitungannya
ini ya hasilnya jualan ditampung oleh lokal. Untuk besok ya mungkin di awal market bisa jadi hijau dulu nutup gap ya, tapi habis itu tergantung mekanisme pasarnya gimana. Kalau kita perhatikan di sini untuk BB AVG buy-nya hari ini ada di level 5.108, berarti posisinya floating profit dan hitungannya lumayan ya. 5.108 di area sini floating profit. Ya kalau mau entry untuk scalping aja dulu mungkin seperti itu ya amannya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Buat patokan aja untuk support terdekatnya ada di 5.200, 5.300 sih. Kalau besok masih bisa bertahan di atas 5.300 ya mudah-mudahan bisa naik lagi ya. Tapi kalau jebol di bawah itu jangan buru-buru entry karena ya bisa tunggu aja di 4750 mungkin ya kalau sampai jebol di bawah 5.300. Oke, itu untuk saham TPIA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Cegas ini yang hari ini setelah ARB tadi ada perlawanan naik dan ditutup surplus 8% lebih loh. Bahkan tadi sempat ke 370 cuman ya ada perlawanan turun. Ya, open gap bawah, open sampai ARB tadi kemudian ngegas naik. Kalau kita cek siapa yang naikin untuk saham Cegas, apakah PO masuk lagi kalau kita lihat di sini. Untuk saham Cegas hari ini tanggal 26 Januari secara keseluruhan BK-nya jualan loh, malahan ini malah cut loss atau gimana ini untuk BK kalau kita perhatikan murni jualan ya. Agak mengkhawatirkan ini soalnya naiknya saham Cegas ya technical rebound aja ini kemungkinan seperti itu. Yang jadi market maker utamanya YP sama PO, tapi PO-nya masih net sell 12 ya, masih jualan 12M. Untuk YP-nya net B 1,6 ya. Untuk nilai transaksi YP 283M dan net B 1,6M aja. Cenderung scalping. Untuk PO-nya net sell 12M dan nilai transaksinya 128 dan yang menarik di sini untuk BK murni jualan ya. BK-nya jualan harganya naik ini malahan. Padahal kalau nggak salah BK itu masuk pas di harga atas ya waktu itu berarti cut loss mungkin ya, mungkin seperti itu. Besok perlu hati-hati sih soalnya sempat naik cuman ada perlawanan turun, hati-hati aja kalau langsung dibuka merah, apalagi kalau sampai jebol lagi di bawah 288 mending jangan buru-buru entry ya. Kalaupun mau entry amannya buat scalping atau trading aja, itu pun selama masih tinggi untuk tingkat volatilitasnya ya. Tapi sebenarnya agak beresiko sih karena PO-nya terus jualan dan BK-nya malah keluar ini cut loss, gimana ini. Oke, itu untuk saham Cegas ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini tanggal 26 Januari masih turun ya. Turun. Kurang. Kemarin sempat kita ini ya target price-nya kalau misal jebol di bawah 78. Harga terendah waktu itu 78, 75 kah? 7.950 ya, jebol di bawah 7.950 itu target price-nya sampai ke 6.800-an sih. Jadi perlu hati-hati untuk saham Cuan kalau besok minggu depan jebol itu ya supportnya. Kalau kita cek coba untuk transaksinya untuk saham Cuan hari ini tanggal 26 Januari secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh, belum ada yang akumulasi banyak. Yang jadi market maker utamanya CC net sell 4,4M. Tapi mungkin untuk besok perhatikan aja level ini ya, harga terendah hari ini ada di 8.000. Kalau buat low baru di bawah 8.000 jangan buru-buru entry, mungkin seperti itu aja ya, soalnya takutnya kalau turun di bawah 8.000 apalagi bentuk candle bearish Marubozu misal bearish yang cukup lebar seperti ini, itu ada indikasi bearish ya. Soalnya ini kenaikannya yang pertama juga udah cukup tinggi ya untuk saham Cuan. Ya mungkin seperti itu aja sih. Kalau di area supportnya ini itu kita tarik ke belakang ya agak ini ya berada di area pemantulan juga ya. Jadi mungkin kalau mau entry amannya di 6850, 6875. Perhatikan aja level ini. Kalau besok
minggu depan jebol support, jebol 8.000. Oke, itu untuk saham cuan. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita cek saham NICE. Hari ini tanggal 26 Januari untuk saham NICE ditutup minus 2,82% ya. Untuk tingkat volatilitasnya cukup tinggi, tadi sempat turun ke area supportnya 545, sempat 540 ya, sempat naik juga ke 605 ya. Kok 605? 695 ya. Jadi volatilitasnya cukup tinggi. Kalau untuk scalpingan ya cocok, tapi kalau untuk swing atau invest untuk saham yang seperti niche ini baru IPO kurang apa ya, agak beresiko ya mungkin. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini, aslinya keluar 500-an juta. Kalau kita cek lebih detail lagi, NICE secara keseluruhan hitungannya sih ada yang akumulasi. Walaupun candlenya merah, ada LGCC yang masuk lumayan banyak ya. Untuk LG net buy 6M, 5,4M, untuk sesinya net buy 2,4, dan yang keluar CPYPXL ya, eksis bagian retail keluar, malah ada yang aku nampung. Kayaknya ada kemungkinan minggu depan bisa jadi ada potensi naik dulu ya di awal market, jadi kalau mau entry buat scalping disclaimer. Oke, itu untuk saham NICE, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya, tutup disclaimer, terima kasih.